Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGDA 4 yang memiliki anggota 13 orang. Di sini kami izin untuk mempresentasikan student project yang berjudul Update Hepatitis C. Untuk daftar nama lengkap dan NIM bisa dilihat pada layar. Lalu akan dilanjutkan penjelasan terkait bab 1 yang akan dimulai dari latar belakang dan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putu Wicayani Permadiasti dengan 3 digit NIM akhir 033 akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project ini. Hepatitis C merupakan salah satu penyakit infeksi virus yang masih menjadi tantangan utama bagi kesehatan global. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV yang menyerang hati dan menyebabkan peradangan atau inflamasi. HCV adalah virus RNA untai tunggal dari famili Flaviviridae yang bereplikasi dengan cepat sehingga menghasilkan banyak varian selama menginfeksi. Hal inilah yang membuat hepatitis C sulit dikendalikan dan berpotensi berkembang menjadi hepatitis kronis, sirosis hati, atau bahkan kanker hati atau hepatoseluler karsinoma. Saat ini lebih dari 185 juta orang di dunia telah terinfeksi HCV. Sekitar 80% kasus tersebut berkembang menjadi hepatitis kronis dan sering tanpa gejala pada tahap awal. Komplikasi akibat infeksi ini diantaranya adalah sirosis dan juga gagal hati yang menyebabkan lebih dari 580.000 kasus kematian setiap tahun. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Viko Fernanda dengan NIM 23025111059. Saya izin untuk menjelaskan lebih lanjut terkait latar belakang dari hepatitis C. Jadi risiko penularan HCV itu sendiri meningkat pada individu dengan pasangan seksual yang terinfeksi, pengguna narkoba suntik, penderita HIV, serta mereka yang menjalani hemodialisis jangka panjang. Hepatitis C seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak kasus yang tidak terdiagnosis hingga mencapai tahap lanjut. Rendahnya angka diagnosis menjadi tantangan besar dalam upaya pengendalian penyakit ini. Untuk menanggulangi hal ini, WHO telah menetapkan target eliminasi HCV sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif juga diperlukan yang mencakup deteksi dini dan juga pelacakan dari populasi yang berisiko tinggi. Kemajuan dalam metode diagnostik berperan penting untuk mempercepat identifikasi kasus aktif, serta pemahaman lebih dalam sangat juga diperlukan mengenai perkembangan terkini terkait diagnosis, terapi, serta pencegahan dari infeksi hepatitis C. Sebelumnya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Putu Nadia dengan digit NIM akhir 009. Izin untuk menjelaskan rumusan masalah pada student project kali ini. Yang pertama adalah bagaimana epidemiologi hepatitis C. 2. Apa saja etiologi dan faktor risiko hepatitis C. 3. Bagaimana proses patogenesis terjadinya hepatitis C. 4. Apa saja manifestasi klinis yang dapat mengidentifikasi hepatitis C. 5. Bagaimana perkembangan diagnosis dalam mengidentifikasi hepatitis C. 6. Apa saja terapi hepatitis C. 7. Apa langkah-langkah pencegahan hepatitis C? 8. Bagaimana prognosis dan apa saja komplikasi dari hepatitis C? Selanjutnya, untuk tujuan penulisannya, yang pertama untuk mengetahui epidemiologi hepatitis C, yang kedua untuk memahami etiologi dan faktor risiko hepatitis C, 3. Untuk memahami proses patogenesis terjadinya hepatitis C, 4. Untuk memahami manifestasi klinis yang dapat mengidentifikasi hepatitis C, 5. Untuk mengetahui perkembangan diagnosis dalam mengidentifikasi hepatitis C, 6. Untuk memahami terapi hepatitis C, 7. Untuk mengetahui langkah-langkah pencegahan hepatitis C, 8. Untuk memahami prognosis dan komplikasi hepatitis C. Lalu untuk manfaat penulisan ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana teoritis ini, penulisan ini dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai hepatitis C baik dari segi epidemiologi, patogenesis, dan faktor resikonya, serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang perkembangan diagnosis penyakit. Kemudian manfaat praktisnya yaitu student project ini dapat bermanfaat untuk panduan bagi tenaga medis dalam mendiagnosis dan menangani pasien hepatitis C secara lebih efektif. Selain itu, informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dari dini hepatitis C, serta memberi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan medis dalam praktek sehari-hari. Sekian dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Kenny Davis Irfan dengan 3 digit NIM terakhir 085, dan saya izin untuk menjelaskan mengenai epidemiologi hepatitis C.
pada tahun 2019 tercatat ada 185 juta kasus pasien dengan 58 juta diantaranya mengalami infeksi kronik. Dan setiap tahunnya ini bertambah sekitar 1,5 juta kasus baru secara global. Dan pada tahun yang sama tercatat angka kematian total hingga 200.000 jiwa dari seluruh bagian belahan dunia. 30% pasien mengalami sembuh dari infeksi pada kurun waktu tertentu tanpa pengobatan. 70% yang lain mengalami infeksi kronik dengan resiko sirosis hepar sebesar 15 hingga 30%. Dan berdasarkan WHO, kematian terutama disebabkan oleh komplikasi sirosis hepar serta karsinoma hepatoseluler dengan angka mortalitas 4% per tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tala Marvela Meralvena Pandiangan dengan nama akhir 237. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan etiologi dan faktor risiko dari hepatitis C, di mana penyebab hepatitis C adalah virus hepatitis C itu sendiri yang termasuk virus RNA dan juga berasal dari famili Flaviviridae dan juga genus Hepativirus. Telah diidentifikasi ada sekitar 6 genotipe dan juga lebih dari 50 subtipe virus hepatitis C. Virus hepatitis C ditularkan melalui kontak darah ke darah. Maka dari itu, faktor risiko hepatitis C adalah transfusi darah dan produk darah, penyalahgunaan jarum suntik, narkoba suntik, tato atau tindik tubuh dengan peralatan yang tidak steril, berbagi sikat gigi, gunting kuku, alat cukur dengan penderita, lalu hubungan seksual dengan penderita, peralatan medis yang tidak steril, dan bawaan lahir dari ibu yang terinfeksi. Berikut akan saya jelaskan beberapa faktor risiko hepatitis C. Yang pertama ada penyalahgunaan obat-obatan dengan alat suntik, di mana sebuah penelitian hepatitis C melaporkan bahwa prevalensi hepatitis C di kalangan pengguna narkoba dengan alat suntik adalah sekitar 80%. Dan kedua, transfusi darah. Produk-produk darah menjadi media yang penting dalam penularan infeksi virus hepatitis C. Dan ditemukan ada sekitar 1 dari 100.000 unit transfusi darah yang berisiko terkontaminasi virus hepatitis C. Lalu yang ketiga, transplantasi organ, di mana dilaporkan dari berbagai pusat transplantasi organ di dunia bahwa sekitar 34% penerima transplantasi menderita hepatitis setelah transplantasi organ yang berasal dari pendonor dengan anti-HCV positif. Lalu yang keempat ada hemodialisis. Adanya penyakit gagal ginjal dan cuci darah jangka panjang dapat meningkatkan risiko penularan virus hepatitis C dengan faktor risikonya di angka 10% per tahun. Hal ini kemungkinan berhubungan dengan infeksi nosokomial karena kurangnya sterilisasi pada alat dialisis. Lalu yang kelima, hubungan seksual, di mana virus hepatitis C ikut terinfeksi bersamaan dengan penyakit menular seksual. Dan transmisinya lebih mudah terjadi dari laki-laki ke perempuan. Dan jika berdasarkan jenis kelamin, angka kejadian hepatitis C pada laki-laki sebanyak 41,3% dan pada perempuan ada di angka 21,1%. Perkenalkan dokter, saya Revalina Ardika dengan NIM 163 akan menjelaskan terkait patogenesis dari hepatitis C, terutama terkait overview dari HCV dan juga invasi HCV. HCV adalah virus RNA untai tunggal positif dari famili Flaviridae dan juga genus Hepativirus. HCV memiliki protein struktural yang terdiri atas core E1 dan juga E2, lalu protein non-struktural yang terdiri atas P7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, dan juga NS5B. Untuk protein-protein tersebut nantinya akan berperan dalam replikasi dan juga respons terhadap sistem imun inang. Kemudian terdapat 7 subtipe dari HCV menurut prevalensi dan juga respons terhadap terapinya, terutama interferon. Untuk di Indonesia, kasus hepatitis C terbanyak disebabkan oleh genotip 1 dan juga 3. Lalu terkait invasi HCV, hepatitis C itu adalah penyakit bloodborne. Dia cenderung menginfeksi hepatosit meskipun bisa juga menginfeksi sel tubuh lainnya. Partikel HCV yang masuk ke aliran darah itu akan sampai ke permukaan basolateral dari hepatosit setelah melewati sinusoid. Kemudian virus akan menempel di hepatosit melalui proses yang disebut sebagai attachment. E1 dan E2, yakni protein struktural yang terdapat pada envelope dari HCV, akan berikatan dengan 4 reseptor di hepatosit, yakni scavengers receptor kelas B type 1 atau SCARB1, lalu occluding atau OCLN, kemudian cluster of differentiation 81 atau CD81, dan juga Claudin 1. Setelah menginvasi hepatosit, HCV akan mulai bereplikasi di RE kasar. Setelah partikel HCV baru matur, dia akan keluar dari hepatosit melalui VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Sebelumnya perkenalkan, saya Sharon Putri Ratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai patogenesis. Respon imun terhadap infeksi HCV melibatkan kerjasama antara imun bawaan dan adaptif. Sel NK, dendritik, dan Kupffer berperan penting dalam fase awal, di mana sel NK akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Plasma sitoid DC menghasilkan interferon A untuk menguatkan imun bawaan, dan myeloid DC menghasilkan interferon L untuk merangsang imun adaptif. Dan sel Kupffer akan melepaskan sitokin inflamasi seperti interleukin 1B dan interleukin 18. Jika imun bawaan gagal membersihkan virus, imun adaptif akan mengambil alih melalui aksi sel T CD8 dan CD4, serta produksi antibodi penetral oleh sel B. Namun, kadang HCV mampu menghindari sistem imun, misalnya dengan menurunkan reseptor pengaktif pada sel NK dan menyebabkan kelelahan sel T CD4 yang dihambat lebih lanjut oleh sel T regulator atau TREG. Sekitar 85% infeksi HCV akut akan berkembang menjadi kronis, memicu fibrosis hati akibat ketidakseimbangan antara pembentukan dan degradasi matriks ekstraseluler. Fibrosis progresif ini dapat berkembang menjadi sirosis yang ditandai oleh perubahan struktur hati dan dapat berujung pada gagal hati. Sirosis sendiri terbagi menjadi fase kompensasi yang tanpa gejala dan dekompensasi yang dengan gejala, di mana komplikasi seperti hipertensi portal, gagal hati, dan karsinoma hepatoseluler sering terjadi, serta dapat meningkatkan risiko kematian akibat gangguan organ lain. Sekian dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Madikariana Chandra dengan 3 DIN terakhir 187. Di sini saya akan menjelaskan terkait manifestasi klinisnya, di mana pada fase akut, sebagian besar individu yang terinfeksi hepatitis C tidak menunjukkan gejala yang spesifik, namun pada 25-35% pasien dapat mengalami gejala seperti kelelahan, mual, nyeri perut ke bagian kanan atas, demam ringan, dan icterus, di mana biasanya gejala yang muncul pada antara 2 hingga 12 minggu setelah terpapar virus. Lalu ada juga infeksi hepatitis C kronis, di mana biasanya ia berlangsung tanpa gejala hingga bertahun-tahun. Namun, jika gejala muncul, itu dapat berupa kelelahan kronis, penurunan nafsu makan, mual, ataupun nyeri sendi. Dan juga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah, yaitu seperti hati, termasuk sirosis dan juga kanker hati. Di mana selain mempengaruhi hati, hepatitis C juga dapat menyebabkan manifestasi ekstrahepatik. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Elizabeth Lovelyn Lunardi dengan 3 digit NIM akhir 137 untuk membahas terkait perkembangan diagnosis dari update hepatitis C. Kriteria diagnosis hepatitis C mencakup 2 tahap utama, yaitu tahap pertama adalah deteksi antibodi anti-HCV untuk menyaring individu yang pernah terpapar virus, dan tahap kedua adalah konfirmasi infeksi aktif melalui deteksi RNA HCV atau antigen virus. Tahap pertama, yaitu deteksi antibodi anti-HCV, dapat dilakukan dengan metode ELISA maupun rapid test berbasis lateral flow assay. Keunggulan dari tes ini adalah biayanya relatif rendah dan hasil cepat, yaitu 1 jam hingga 3 hari, sehingga cocok untuk screening populasi berisiko. Namun, pemeriksaan ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat membedakan infeksi aktif atau masa lalu, serta antibodi baru muncul 8 hingga 11 minggu setelah paparan, sehingga kurang ideal untuk deteksi dini. Jika hasil tes antibodi menunjukkan reaktivasi positif, maka diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan infeksi aktif. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan mendeteksi keberadaan virus secara langsung melalui deteksi RNA HCV atau antigen virus. Deteksi RNA HCV dapat dilakukan dengan metode Nucleic Acid Amplification Test seperti RT-PCR yang merupakan gold standar karena mampu mendeteksi virus pada konsentrasi yang sangat rendah dan sejak fase awal infeksi sekitar 1-2 minggu setelah paparan. Tes RNA ini juga digunakan untuk memantau keberhasilan terapi dengan tolak ukur berupa tidak terdeteksinya RNA virus dalam darah atau Sustained Virological Response. Pada kasus lainnya, apabila terdapat kecurigaan paparan namun hasil tes antibodi non-reaktif, pemeriksaan ulang dapat dilakukan setelah 8 minggu.
Baik, selanjutnya perkenalkan kembali saya Elizabeth Lovrenunardi dengan 3 digit NIM akhir 137. Di sini saya akan masih membahas terkait perkembangan diagnosis untuk update hepatitis C. Selain RNA, alternatif konfirmasi lain yang mulai banyak dikembangkan adalah deteksi protein virus, khususnya HCV core antigen atau HCV-CAG. HCV-CAG muncul lebih awal dari antibodi dan hanya ditemukan saat infeksi aktif, sehingga cocok sebagai indikator infeksi yang sedang berlangsung. Keunggulan deteksi antigen adalah prosedurnya yang lebih sederhana dan tidak memerlukan proses amplifikasi sehingga lebih praktis dan terjangkau untuk diterapkan di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas. Kemudian, berbagai inovasi terkait teknologi diagnosis hepatitis C juga telah dikembangkan seiring meningkatnya kebutuhan akan diagnosis hepatitis C yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Salah satu inovasi yang tercipta adalah penyempurnaan metode deteksi antibodi melalui penggunaan protein rekombinan multi-epitop dalam ELISA dan LFA. Misalnya, kombinasi deteksi antibodi anti-HCV dan protein virus E2 dalam satu prosedur ELISA yang mampu mencapai sensitivitas hingga 100% dan spesifisitas 99,6% sehingga lebih akurat dibandingkan dengan metode konvensional. LFA juga semakin canggih karena ditingkatkan dengan label fluorescence dan teknologi SRS sehingga hasilnya dapat dibaca secara kuantitatif. Selanjutnya, biosensor elektrokimia berbasis Screen Printed Electrodes atau SPE saat ini juga mulai digunakan untuk mendeteksi antibodi atau antigen HCV dengan akurasi tinggi. Alat ini juga cukup praktis karena bisa terhubung ke smartphone dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Teknologi aptamer dan molecularly printed polymers atau MIP juga ditambahkan untuk meningkatkan presisi dan kestabilan. Pada konfirmasi infeksi aktif, metode baru seperti RT-LAMP, yaitu Loop Mediated Isothermal Amplification, juga turut dikembangkan sebagai alternatif dari RT-PCR. Metode ini bekerja pada suhu tetap sehingga tidak membutuhkan alat khusus seperti thermocycler. RT-LAMP sudah terintegrasi dengan sistem mikrofluida dan LFA untuk mempermudah pembacaan hasil di lapangan. Beberapa alat terbaru juga sudah bisa menggabungkan seluruh proses dari ekstraksi RNA sampai deteksi dalam satu chip atau kaset dengan waktu pemeriksaan hanya sekitar 20 hingga 45 menit sehingga cocok untuk area dengan akses laboratorium yang terbatas. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Stevitsky Seri Putragung dengan 3 digit NIM terakhir 101 dan saya akan menjelaskan terkait terapi hepatitis C yang ada saat ini. Nah, pengobatan hepatitis C telah mengalami revolusi atau perkembangan yang sangat besar dalam 2 dekade terakhir, terutama setelah diperkenalkannya Direct Acting Antivirals atau yang kita singkat sebagai DAA. Nah, DAA ini secara langsung menarget replikasi dari hepatitis C, sehingga ini bisa memberikan efektivitas yang sangat tinggi dalam terapi hepatitis C. Nah, karena efektivitasnya yang tinggi, DAA ini sudah menjadi baku emas dalam pengobatan atau manajemen hepatitis C. Karena selain durasi pengobatannya yang singkat, DAA ini juga memberikan efek samping yang minimal. Nah, saya akan menjelaskan terkait cara bekerja dari Direct Antiviral ini, Direct Acting Antiviral. Yaitu, ia bekerja dengan cara menghambat protein-protein penting dalam siklus hidup virus. Misalnya seperti NS3 atau 4A protease, NS5A, dan NS5B RNA polimerase. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian dilakukan oleh Feld bersama teman-temannya di tahun 2021. Kemudian untuk regimen yang paling umum digunakan ini adalah sofosbuvir, velpatasvir, grecaprevir, pibrentasvir, dan sofosbuvir atau ledipasvir. Cuma sayangnya obat-obat ini belum masuk ke Indonesia. Nah, tingkat keberhasilan dari pengobatan ini sudah mencapai lebih dari 95% sustained virologic response atau ini secara klinis sudah dianggap sebagai penyembuhan. Dan rentang pengobatannya itu bervariasi antara 8-12 minggu karena tergantung dari genotipe hepatitis C yang menginfeksi pasien tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait terapi hepatitis C. Terima kasih. Saya berikan ke teman saya, Krisna. Baik, selamat siang dokter dan juga teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Krisna Gasti Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pencegahan dari hepatitis C. Jadi untuk pencegahan HCV ini akan mencakup 3 lapisan, yakni primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, pada tingkat primer kita akan mencegah penularan dengan program harm reduction, di mana seperti penyediakan jarum suntik steril atau terapi substitusi opioid bagi PWID atau people who inject drugs, serta praktik medis yang aman dan juga dengan melakukan edukasi publik. Kemudian untuk
tingkat sekunder, kita akan berfokus pada deteksi dini melalui screening kelompok berisiko seperti pasien hemodialisis, kemudian penerima transfusi darah sebelum 1990, serta mereka yang hidup dengan HIV dan juga HBV, yang dimana nantinya akan dilakukan menggunakan tes antibodi cepat dan juga konfirmasi RNA dan juga dengan dilakukannya PCR. Kemudian sedangkan yang terakhir yaitu tersier, di mana ini kita nanti akan melakukan pengobatan apabila diperlukan seperti menggunakan direct acting antiviral atau DAAS seperti sofosbuvir atau velpatasvir ataupun obat-obat lainnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi yang dimana hal ini akan memberikan tingkat kesembuhan lebih dari 95% dan sekaligus memutus rantai dari transmisinya sendiri. Kemudian untuk eliminasi global HCV sendiri itu nanti kita perlu melakukan integrasi ke layanan primer, kemudian juga akan melakukan kolaborasi lintas program, serta pengurangan stigma terhadap PWID yang dimana hal tersebut sangatlah krusial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini perkenalkan saya Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM terakhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dan juga komplikasi dari hepatitis C sendiri. Jadi untuk prognosis dari hepatitis C itu mengalami peningkatan yang signifikan sejak diterapkannya terapi direct acting antivirals. Berdasarkan penelitian, pasien yang telah mencapai eliminasi virus dengan tingkat fibrosis ringan, yaitu kurang dari 1,45, menunjukkan tidak adanya progresi ke karsinoma hepatoseluler dalam jangka panjang. Selain itu, hasil tinjauan sistematik itu menunjukkan bahwa infeksi hepatitis C berkorelasi dengan peningkatan risiko mortalitas rawat inap, tergantung pada kondisi klinis dari pasien tersebut. Selanjutnya untuk komplikasi dari hepatitis C sendiri itu paling sering berupa perkembangan sirosis dan karsinoma hepatoseluler, terutama pada pasien dengan infeksi kronik jangka panjang, dan pada kelompok ini pemantauan pasca terapi itu tetap esensial yang digunakan untuk deteksi dini kanker hati pada kelompok ini. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Jeng Permani Ratin Guroho dengan 3 digit NIM terakhir 153. Di sini saya izin untuk menjelaskan kesimpulan dari beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya terkait update hepatitis C. Di mana hepatitis C ini merupakan masalah global dengan komplikasi utama yaitu sirosis dan juga kanker hati. Disebabkan karena virus HCV yang dapat menular melalui kontak darah seperti jarum suntik, transfusi, dan lain-lain. Untuk patogenesisnya ini, infeksi terjadi ketika virus itu menyerang hati, kemudian terjadi infeksi kronis yang menyebabkan fibrosis hingga berkembang menjadi sirosis hati. Untuk manifestasi klinisnya itu sering terjadi tanpa gejala sehingga sulit dideteksi pada fase akut. Tapi beberapa pasien menunjukkan gejala kelelahan, mual, nyeri perut bagian kanan atas, demam ringan, dan juga ikterus. Untuk diagnosisnya dapat dilakukan dengan deteksi antibodi anti-HCV, deteksi RNA HCV atau antigen virus, kemudian deteksi HCV CAG, ini merupakan metode alternatif konfirmasi, biosensor elektrokimia atau SPE, dan penyempurnaan ELISA dan LFA, ini merupakan inovasi teknologi diagnosis, dan juga RT-LAMP atau ini merupakan alternatif RT-PCR. Untuk terapinya dilakukan yaitu direct acting antivirus atau DAA, di mana ini langsung menargetkan replikasi virus HCV dan sekarang menjadi gold standard dalam hepatitis C karena efektivitasnya yang tinggi hingga lebih dari 95% dan durasi pengobatannya yaitu sekitar 8-12 minggu. Untuk pencegahannya sendiri dapat dilakukan yaitu edukasi kepada pasien, harm reduction, screening, pengobatan, dan juga integrasi layanan. Untuk prognosisnya ini bisa membaik pasca terapi DAA, tapi pasien dengan fibrosis berat tetap butuh pemantauan. Selanjutnya saran, yaitu pertama kepada penulis, mungkin dapat terus memperbarui kajian dengan literatur terbaru dan memperluas penelitian terkait aspek klinis dan juga sosial dari hepatitis C. Kedua kepada pembaca, mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan, screening dini, dan juga pengobatan hepatitis C, serta dapat menghindari stigma terhadap pasien hepatitis C. Selanjutnya, kepada pemerintah,
diharapkan dapat memperluas akses screening dan pengobatan hepatitis C, meningkatkan edukasi publik, serta mengintegrasikan program hepatitis C dalam sistem layanan kesehatan nasional. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili SGDA 4 mengucapkan terima kasih.